Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? KBI Hau WAC berbagi cahaya di atas cahaya, lagi dan lagi berkali-kali. Ya lupa ono pasti. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini di cuaca yang lumayan dingin ya, karena kota Taif ini memang kota yang sejuk. Jadi walaupun di musim panas, apalagi di musim dingin, kalau Bapak Ibu kesini pasti cuacanya enak. Nah Bapak Ibu sekalian, kota Taif ini adalah kota Taif yang memiliki sejarah yang luar biasa. Sepanjang dakwahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Taif itu jaraknya 80 km. Ya, maka Bapak Ibu tadi lumayan tidur. Berapa jam? 4 jam. Jalan dan sini. Ya, jadi jaraknya itu 80 km. Nah, Nabi itu dari Mekah ke sini jalan kaki, pergi dan pulang. Dalam kondisi psikis Nabi yang sangat sedih, sedang sedihnya. Kenapa sedih? Satu, baru aja Nabi ditinggal mati oleh istri tercintanya, Khadijah Al-Kubra, yang selama Nabi berada di Mekah berdakwah, jadi yang ngasih support itu istrinya. Sampai-sampai Nabi ketika di Gua Hira itu mendapatkan wahyu pertama, dan baru pertama Nabi ketemu dengan malaikat Jibril, Nabi itu gemeteran, ketakutan, sehingga pas pulang dari Gua Hira langsung diselimuti oleh istri tercinta. Di samping memang istri Rasulullah Khadijah ini penyokong dana dakwahnya Rasulullah, karena Khadijah itu adalah seorang perempuan pengusaha yang kaya raya, tapi beliau tutup mata. Nah kemudian disusul oleh paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini sama Nabi beda agama, beda keyakinan. Nah, Nabi Muslim, sementara Abu Thalib itu adalah non-Muslim, pimpinan kafir Quraisy Mekah. Jadi pimpinan kafir itu ya pamannya. Tapi paman Abu Thalib selalu melindungi Nabi. Ketika Nabi disakiti oleh orang-orang kafir Mekah, yang menjaga Nabi ya pamannya itu Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggal dunia. Sementara orang-orang Mekah itu memang sedang lagi bagaimana caranya membunuh Nabi. Makanya kan Nabi ketika itu naik ke Jabal Sur, ya, ke Jabal Sur yang tempoh hari kita datang itu setelah pulang dari sini. Jadi kondisi orang-orang kafir itu sudah mulai mengganggu dakwah Nabi, sehingga Nabi harus dibunuh. Maka akhirnya dengan kondisi psikis yang sedih, Nabi berinisiatif, pergilah dari Mekah ke Taif jalan kaki. Untuk minta pertolongan. Mungkin ada orang yang menolong Nabi. Ya, kalau dalam bahasa politik namanya suaka. Suaka politik. Ya. Nah, kemudian Nabi cuma berdua ke sini, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini adalah bekas budak Nabi, berdakwah dengan niat minta suaka politik, ya, minta perlindungan karena kondisi Mekah sudah tidak aman buat dirinya. Jalan kaki kemari, sampai di sini ternyata Nabi tidak disambut dengan baik. Ya, malah Nabi dimusuhi, datang ke pimpinan suku di kota Taif ini memberikan berita bahwa ada seorang nabi yang akan berdakwah kemari. Akhirnya Nabi dimusuhi oleh orang sekampung Taif. Bahkan Nabi diapain? Dilempari pakai batu. Sampai-sampai Nabi itu berdarah.
Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat di mana kondisi Nabi ketika dilempari batu oleh orang-orang Taif. Akhirnya Nabi bersembunyi di sini selama kurang lebih 10 hari. Dengan kondisi yang sangat sedih. Ya, ternyata sampai di kota Taif ditolak oleh orang-orang Taif. Kemudian tidak pernah Nabi merasakan kesedihan kecuali kesedihan waktu di sini. Ya, tetapi dengan melihat kondisi kayak gitu, datanglah malaikat penjaga gunung turun ke Nabi menawarkan diri. Bagaimana nih ya Rasulullah dengan kondisi kamu yang seperti ini? Apa perlu kami turun untuk menghancurkan gunung-gunung yang ada di Taif ini biar masyarakat Taif itu apa? Mati semua. Ya. Apa? Jiwanya Rasulullah. Rasulullah tidak mengiyakan permintaannya malaikat, tapi Rasulullah minta kepada Allah supaya masyarakat Taif ini diberikan hidayah, didoain. Itulah bedanya kita dengan Nabi. Kalau kita disakiti, ada yang bantuin, ada yang nawarin. Kata kita apa? Mampusin aja semuanya, gitu ya. Nah, itulah bedanya kita dengan Nabi. Maka Nabi itu dijulukin oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi itu punya akhlak yang agung. Azim itu agung. Akhlak yang agung itu akhlak yang paling tinggi derajatnya. Ya, kenapa? Karena orang yang punya akhlak agung itu cirinya, satu, ketika disakiti tidak pernah membalas. Ya. Kedua, ketika disakiti dibalas dengan kebaikan. Itu akhlak yang agung. Ya. Ketiga, sesama muslim atau sama orang yang memusuhi, dia tetap baik, tetap akur. Itulah orang yang punya akhlak agung. Makanya Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kalau kita pengen punya akhlak yang agung, bagaimana kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita? Itu. Bahkan memperlakukan dengan baik. Itulah orang punya akhlak agung. Ya. Makanya ketika kita berhaji, haji ini menjadi mabrur, itu ada 5 poin yang perlu dipertahankan oleh kita. Yang pertama, penuhi syaratnya sebagai jamaah haji. Yang kedua, lakukan rukun-rukunnya. Dan itu sudah kita lakukan semua. Yang ketiga, lakukan yang wajib-wajib. Seperti di Muzdalifah dan Mina. Yang keempat, lakukan yang sunnah-sunnah. Dan yang kelima, jangan lupa nih, haji yang mabrur itu adalah orang yang punya berakhlak baik. Ya, dia akan mendapatkan predikat haji mabrur. Ya. Nah, dari kampung Taif ini Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang besar buat kita adalah bagaimana kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Karena yang paling mahal itu Bapak Ibu adalah memaafkan, bukan minta maaf. Minta maaf lebih ringan daripada memaafkan. Makanya di dalam Al-Quran itu ada wal afina anin nas. Memaafkan itu ciri orang bertakwa. Dan di surga itu kan ada 8 pintu. Ya, ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu haji, ada pintu wal kaziminal ghaiza. Ada itu dalam surga. Apa itu wal kaziminal ghaiza? Adalah pintu orang yang menahan amarahnya. Kenapa di surga itu ada pintu wal kaziminal ghaiza? Karena ini berat buat kita semua. Ketika kita disakiti orang, dizalimi orang, berat untuk memaafkan. Nah, ini pelajarannya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping tembok besar ini Bapak Ibu, itu adalah makam Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Nabi. Jadi Nabi punya paman namanya Abbas. Nah, punya anak namanya Abdullah. Nah, sepupu Nabi dikuburkan di sini. Nanti kita bacain Fatihah. Ya. Nah, sehingga akhirnya di belakang Bapak Ibu ini ada gapura yang bernama Abdullah bin Abbas. Ini adalah ikon orang yang datang ke kota Taif. Jadi kalau Ibu Bapak berfoto di belakang, di depan gapura ini, berarti Bapak Ibu sudah datang ke Taif. Karena ikonnya ini. Ya.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan masuk ke Masjid Abdullah bin Abbas. Buat ibu-ibu yang tidak menstruasi ya, kita bapak-bapak satu nanti berwuduk terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian masuk kita niat iktikaf seperti biasa. Lakukan sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat dan lakukan sholat sunat duha 4 rakaat. Setelah itu berdoa, baru kalau mau foto-foto silakan, nanti kita kumpul lagi depan masjid, baru kita menikmati suasana. Kalau mau pengen beli sesuatu ada di kota Taif ini. Nah, setelah itu baru kita meluncur ke tempat di mana Nabi waktu di sini ditimpukin oleh orang-orang Taif. Nah, oleh karena itu mari angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Foto dulu ya.